Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya membaca headline dari pikiran rakyat tasikmalaya.com. Cukup mengejutkan. Judulnya, sebut bukan Muldoko, Darmizal bongkar aktor di balik dugaan pertemuan kudeta Partai Demokrat. Jadi setelah membaca judul ini, pikiran langsung menebak-nebak siapa kalau bukan Muldoko. Apakah atasannya Muldoko, Jokowi gitu, ataukah ada kekuatan lain di luar kekuasaan yang nampak di media massa hari ini. Logiknya begitu ya, yang masuk akalnya begitu kalau kita melihat bagaimana pertempuran perpolitikan di negeri ini sebetulnya sangat dipengaruhi ada kekuatan pengendali dari non pemerintah, dari non partai. Bahkan dugaan-dugaan saya yang barusan itu salah. Ini saya cuplik kalimat dari Damrizal ya. Saya bilang tadi, saya adalah aktor pertemuan itu. Saya yang merancang pertemuan itu. Kan nggak ada yang tahu. Jadi rupanya Damrizal mengklaim bahwa aktor pertemuan itu adalah dari beliau. Jadi aktor intelektual dugaan kudeta Partai Demokrat adalah seorang Damrizal yang diakui oleh Damrizal sendiri. Nah, ini lucunya. Di mana-mana aktor intelektual itu nggak muncul. Di mana-mana aktor intelektual itu tersembunyi jauh di belakang layar. Ini kok maju ke depan, di depan televisi, kemudian mengaku-ngaku saya aktornya. Lucu ya. Dan kemudian Damrizal menyampaikan bahwa saya tahu persis kualitasnya seorang Muldoko. Dia itu tidak menciptakan psikologis of barrier antara siapa saja dengan dirinya. Dia selalu open mind, tidak menutup-nutupi diri. Rupanya dilanjutkan ini upaya untuk menaikkan Muldoko sebagai capres ya, dinaikkan pencitraannya. Tapi memang saat Damrizal ditanya apakah benar dalam pertemuan tersebut Muldoko menawarkan diri untuk maju sebagai calon presiden pada tahun 2024, Damrizal menolak dengan tegas isu yang telah beredar luas itu. Itu yang lebay. Saya mengatur pertemuan itu dari awal sampai selesainya. Pak Muldoko tidak tahu menahu terkait yang begitu-begituan. Ya, di diskusi ini tidak dipaparkan juga bagaimana uang DP yang sudah masuk ke DPC untuk mendukung upaya membuat KLB. Yang menarik, seorang Damrizal ini justru dengan tegas menyatakan berkali-kali di acara itu, kan diambil dari acaranya 2CCTV One. Statement yang tadi kita bicarakan. Tapi kemudian ketika ditanya tentang apakah kemungkinan terjadi KLB di Demokrat, Damrizal berkali-kali menegaskan bahwa itu sangat mungkin, itu bisa dilakukan. Jadi masih senada gitu dengan apa yang disangkakan oleh Partai Demokrat. Ada upaya-upaya mendongkel karena Damrizal ini justru dulunya adalah pengurus dari Partai Demokrat yang sekarang sudah tidak lagi menjadi pengurus, tapi mengklaim masih menjadi anggota Partai Demokrat. Dan satu lagi kabar yang juga tak kalah lucunya, ini dari jpnn.com, isu kudeta AHY, Demokrat ambiar, Muldoko menang banyak dapat popularitas. Dugaan awal saya ketika membaca judul ini disampaikan oleh orang-orang yang berada di kubu penggagas KLB Demokrat ya, Damrizal CS ya. Mungkin di situ kan ada yang santer diberitakan media, Nazarudin, ada Maxo Papua, ada tokoh-tokoh besar lainnya. Tapi ternyata bukan di antara mereka yang berbicara ini, tapi justru adalah Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek. Seknas apa ya? Sekretaris Nasional Ustadz Haji Rizal Maulana dalam keterangannya Jumat 5 Februari. Konteksnya apa beliau berbicara tentang kisruh di Demokrat ini? Ini saya coba kutip kalimatnya. Ada dua fenomena yang muncul terkait apa yang disampaikan AHY soal kudeta. Pertama, publik menjadi tahu ada kisruh di internal PD, di mana ada 4 faksi yang tidak mempercayai kepemimpinan AHY sebagai ketum PD, Partai Demokrat maksudnya ya. Kedua, tudingan yang diberikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjadi semacam promosi gratis, karena disebut-sebut kudeta itu dilakukan untuk mendukung pencalonannya sebagai Capres 2024 mendatang. Sejumlah pendiri dan mantan pengurus PD menyatakan dukungannya kepada Muldoko untuk menjadi ketum DPP PD, bahkan Capres 2024.
Ini menunjukkan Muldoko memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas untuk jadi pemimpin partai, bahkan menjadi capres, ucapnya. Menurut Ustadz Rijal, hal tersebut tentu menjadi stimulan tersendiri bagi popularitas bagi mantan Panglima TNI tersebut. Ini kalau saya bacakan terus-terus ke bawah beritanya, semakin membela dan mendukung Muldoko sebagai capres 2024, sekaligus menyudutkan Demokrat yang dianggap sebagai partai yang terus-menerus terperosok, yang terus-menerus terpuruk dan tergerus. Jadi disarankan untuk memperbaiki internal partainya, memperbaiki struktur dan gaya berpolitiknya, katanya begitu ya. Rizal menyarankan agar PD banting setir dengan memperbaiki postur dan gaya berpolitik. Wah, luar biasa ini ya. Kembali yang menjadi pertanyaan besar ini adalah siapa Ustadz Rijal ini? Dalam kapasitas apa beliau berbicara ini? Karena kalau sebagai Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek, urusannya apa dengan Partai Demokrat, dengan Muldoko? Ini kok terkesan ujuk-ujuk, tiba-tiba kita nggak pernah dengar, kita hampir tiap hari mengelola berita-berita yang beredar di nasional, di perpolitikan nasional. Tapi tidak ada ini Ustadz Haji Rijal Maulana. Ini maksudnya apa tiba-tiba berbicara hal yang seperti ini? Apakah juga termasuk untuk mencari perhatian pansos gitu? Ya bisa jadi ya. Tapi kan kalau kapasitasnya katanya sebagai Ustadz ya disayangkan sekali. Ini kalau saya coba googling nama Ustadz Haji Rijal Maulana, ini yang justru muncul bahwa Rijal dan kawan-kawan cerita diumrohkan Ahok. Ya, ternyata Ustadz Haji Rijal Maulana ini adalah pendukung Ahok. Nyambung juga rupanya ke Ahok ya. Ini dari kalau di googling saya ketik Ustadz Haji Rijal Maulana profil. Nah, ini yang muncul ada berita dari Detik News Kamis 24 Januari 2019. Jadi persis kurang lebih setahun yang lalu. Di sini diberitakan bahwa masa pendukung Ahok berkumpul di RTH Kalijodo untuk merayakan kebebasan dari penjara. Di antara mereka ada yang memberi testimoni, salah satunya Ustadz Rijal Maulana yang mengaku sebagai Ketua Jemaah Umroh Ahok. Ketua Jemaah Umroh Ahok, maksudnya gimana ini? Ahok bikin travel umroh gitu? Saudaraku, beliau Ahok orang yang baik, memperjuangkan kita siang dan malam. Sedih rasanya. Perkenalkan, saya Ustadz Rijal Maulana, anak Betawi asli. Selalu mendukung orang baik. Semangat militan teman-teman di sini. Insya Allah Tuhan akan mencatat sebaik balasan orang berpahala. Rijal didampingi beberapa rekan mengatakan dirinya bersyukur bisa diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Ahok. Oh, Rijal ini ke Tanah Sucinya diberangkatkan, dibiayai oleh Ahok. Oh, itu rupanya. Bukan Ahok punya travel umroh ya. Ya sudahlah, mudah terbaca ya. Kalau di sini dia bilang Ketua Jemaah Umroh Ahok. Oh, dalam konteks mereka berangkat barangkali ya. Kalau di berita yang mendukung Muldoko, dia sebagai Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek. Ada-ada saja. Ya kalau mau dukung-mendukung, saya kira konteksnya mesti jelas lah ya. Jangan membawa embel-embel yang nggak nyambung. Ini bikin kelucuan yang hakiki. Ampun.